Gimana prosesnya atau apa yang bisa kita lakukan di sana dengan recycled materials? Oke, jadi sebenarnya latar belakangnya itu ya karena kegalauan-kegalauan yang semakin lama semakin muncul gitu. Kalau awalnya Apalagi Bu galaunya yang muncul. Sampai Tadi kan sekarang galau awal gara-gara lahan sempit, Iya. anak-anak tuh susah untuk nemuin tempat bermain gitu. desainer, saya dan suami backgroundnya dari seni rupa dan desain, makanya kemudian kita ambil peran di situ, apa yang bisa kita lakukan itu yang kemudian kita lakukan. Jadi Tadi sempat Kak Edo sempat terpesona sedikit ya mengenai satu Terpesona. cocok lagi hijau-hijau. Terpesona dengan satu bangunan Ya, ya. satu sudut yang ada Satu di sudut yang ada di Depok. yes. Yang ternyata bisa begitu hijaunya, asrinya, dan ternyata fungsinya juga adalah sebagai sebuah galeri dan ada kafenya juga loh Kak. di sana. Bener, macam-macam sih kegiatannya. Hmm. Kita akan ngobrol lagi-lagi untuk dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, Detikers. Itu tiap hari ya kita. Iya, tiap hari kita merayakannya rayakan. ya. Kita akan ngobrol sama founder dari Palakali Creative Art Space and Gallery, ada Ibu Ari Okta di sini. Selamat sore. sore Mbak Selamat Isa, Mas sore. Edo. Terima kasih sudah mau menerjang macetnya tendian dari Depok ya Bu ya. Menerjang angin. Menerjang menerjang angin juga. Agak lumayan angin ini di sini, anginnya bahorok ya Bu ya. Kita lagi menikmati juga alam. Nah segini aja lah yang kita bisa nikmati setiap Senin sampai Jumat Bu. Berbeda mungkin dengan ambience yang diciptakan di galeri Di Palakali ya. Palakali gitu ya. Kita pengen tahu dulu sebetulnya Palakali Creative Space itu apa dan apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan di sana. Oke Mbak Isa, Mas Edo, Palakali Creative Space itu apa? Jadi itu kita awal mulanya itu adalah saya dan suami Mas Adi itu tahun 2006. Kita alhamdulillah punya lahan itu. Terus kemudian sebenarnya kami berencana untuk menjadikan lahan itu sebuah klaster lah. Klaster yang kemudian kami akan jual kembali. Karena Oke. kebetulan kan background kami, kalau suami desain interior yang berarsitektur, kemudian saya dari seni rupa, dari desain komunikasi visual. Jadi kami berdua itu sama-sama orang seni rupa gitu. Nah kemudian gambarnya sudah jadi, gambar kerjanya sudah jadi, tinggal kemudian eksekusi untuk dijadikan itu menjadi sebuah klaster yang kemudian dijual kembali. Tapi kemudian setelah kita beberapa saat berada di sana melihat apa yang ada di sekitar kita, itu yang kemudian kegalauan yang luar biasa muncul. Karena kita melihat bahwa ternyata ruang bermain untuk anak-anak itu sudah semakin Sempit. Mereka tidak punya lapangan untuk main bola, mereka tidak punya lahan untuk main layangan atau sekedar berlari-larian gitu ya. Setiap kali anak-anak sekolah yang ada di sekitar Palakali, mereka pulang sekolah itu ya udah mereka kalau nggak mondar-mandir di jalan, ya mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk nonton TV atau main gadget dan lain-lain. Itu yang kemudian menimbulkan kegelisahan yang luar biasa dan kami memutuskan untuk menjadikan Palakali Kreatif itu menjadi sebuah area publik. Area publik yang kemudian kami mempersilahkan siapapun untuk datang, kita menyediakan sebuah program yang sifatnya edukatif. Itu ceritanya Mas. Jadi awalnya nggak langsung jadi art space gitu. Awalnya belum malah kemudian Kegiatannya itu apa biasanya di awal-awal itu diisi Bu? awal itu kita karena memang peruntukannya itu untuk kami jadikan sebuah klaster perumahan gitu ya. Iya. Jadi kita awalnya ya kita tanemin sayur-sayuran. Tanemin sayur-sayuran, kemudian ada empang, kita tanam bibit ikan juga dan kemudian kita panen makan bersama dengan Jadi tetap saudara atau pendekatannya warga lingkungan sekitar. ya? Betul, pendekatannya tetap lingkungan. Seandainya ada 1000 orang Ibu Ari di Indonesia ini ya, yang tadinya mau bangun klaster perumahan, kemudian malah jadi ruang publik terpadu lah istilahnya yang Betul. dipadukan dengan instalasi seni. Wah, bahagia sekali rasanya Happy gitu ya. kayaknya. Jadi kita punya banyak opsi atau kegiatan kreatif dan sebetulnya juga karena ini semua umur, jadinya juga bisa ya bersama dengan keluarga gitu ya. Atau Total mungkin luas lahan berapa nih Bu? Total luas lahan kalau area Palakali Kreatifnya sendiri sekitar 1.500, kemudian kita ada juga lahan di depan yang fungsinya sebagai kafe atau warung itu sekitar 200-an meter. 2000 sampai? 200 meter, jadi Oh, mungkin totalnya sekitar 1.700
500.700. Meter ya? Iya. Lumayan Persegi ya. Oke, ini yang menarik adalah ketika kita berbicara seni atau ya karya seni yang juga bisa dibuat dan kemudian juga dihasilkan juga Saya sambil dari ngeredain angin ya. kali creative space juga. Yang menarik adalah ini dibuat dari limbah, betul ya? Atau dari recycled material gitu. Betul. Iya. Gimana prosesnya atau apa yang bisa kita lakukan di sana dengan recycled materials? Oke, jadi sebenarnya latar belakangnya itu ya karena kegalauan-kegalauan yang semakin lama semakin muncul gitu. Kalau Apalagi Bu galaunya yang muncul. Sampai Tadi kan sekarang. galau awal gara-gara lahan sempit, Iya. anak-anak tuh susah untuk nemuin tempat bermain gitu. Keren juga ya galaunya ibu ya, maksudnya galau produktif gitu, nggak galau-galau denger lagu Instastory Galau berbasis gitu. kebangsaan ini Wah. Tapi keren banget, apalagi Bu galaunya setelah itu Sampai ditemukan. sekarang juga galaunya terus bertambah gitu ya. Nah, kalau yang itu ya, jadi kita galau karena semakin sekarang itu kan dampak dari teknologi mungkin ya, dampak dari teknologi yang sekarang semuanya serba praktis, semuanya serba mudah, kemudian industri kemasan dan lain-lain yang kemudian menyebabkan semakin banyak limbah, semakin banyak limbah apapun. Yang kemudian limbah itu ya belum terkelola dengan baik dan akhirnya kita bersepakat juga untuk mengambil peran di situ karena background kita adalah sebagai seorang desainer, saya dan suami backgroundnya dari seni rupa dan desain, makanya kemudian kita ambil peran di situ, apa yang bisa kita lakukan itu yang kemudian kita lakukan. Jadi karena terpaksa ada limbah itu yang kemudian kita ambil keputusan untuk mengelola limbah itu dengan pendekatan media seni. Limbah apa aja tuh Bu? Limbahnya hampir semua limbah Mas. Jadi kalau limbah kering terutama ya, limbah anorganik ya. Kalau organik kan memang kemudian lebih mudah untuk menjadi kompos dan seterusnya. Tapi kalau untuk limbah anorganik kan memang yang masa urainya lama. Itu mulai dari limbah rumah tangga, dari Sampah-sampah kertas, plastik ya? kemudian plastik, kemudian styrofoam sampai limbah industri. Karena kebetulan kita punya usaha konsultan dan kontraktor interior dan arsitektur, di situ juga tetap kita menghasilkan limbah-limbah. Oke. Misalnya potongan-potongan dari karpet, potongan-potongan dari wallpaper, kemudian potongan-potongan dari kabel-kabel listrik itu yang kemudian kita bertanggung jawab secara moral untuk itu tidak dibuang, tapi kemudian didaya gunakan kembali. Wih, menarik. Begitu. Didaya gunakannya dipakai sebagai salah satu media seni. Betul, media seni Apa dan aja yang jadi? juga media produk. Jadi bukan hanya Oke. kalau mulai dari yang kecil-kecil misalnya menjadi sebuah tatakan, menjadi sebuah tableware gitu ya, sampai kemudian meja, kursi, dinding, partisi dan lain-lain. Oke. Terus kemudian siapa saja yang bisa beraktivitas di Palakali? Siapa saja yang bisa beraktivitas, hampir semua umur sebenarnya Mbak Kayak Isa. gimana? Jadi mulai dari usia 3 tahun, 5 tahun sampai dewasa. Karena kebetulan saya juga seorang perupa yang aktif juga berpameran. Nah itu kemudian kita mengajak semua teman-teman untuk siapapun yang datang ke Palakali untuk kita ayo yuk kita melakukan hal-hal yang sifatnya kreativitas. Gimana caranya kalau misalnya mau berkegiatan di sana? Kan ini kayaknya kalau dilihat dari video yang ditayangin juga untuk Detikers di sini ramean gitu ya nih. Kalau kita lonely. Iya, orang-orang yang sukanya hidupnya menyendiri. Akan kita kalau ini kayaknya mungkin dari sekolah atau dari yayasan Apakah atau harus dari bergrup atau Iya, sendiri-sendiri gitu. juga nggak apa-apa gitu. Iya, jadi kita menerima siapapun ya, mulai dari yang sendiri-sendiri sampai juga rombongan-rombongan kecil untuk berkegiatan bersama di sana. Jadi memang isu yang ingin kami sampaikan atau campaign yang ingin kami sampaikan itu tadi tentang lingkungan, bagaimana kita menyediakan sedekah oksigen untuk lingkungan sekitar kita dan juga bagaimana kita mengelola apa yang ada di sekitar kita, termasuk limbah-limbah itu. Bu Ari. Sebenarnya satu catatan bahwa recycle atau upcycle itu bukan langkah yang populer sebenarnya. Tapi karena terpaksa ada limbah itu yang kemudian kami lakukan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merefuse, meminimalkan ataupun menolak kehadiran sesuatu yang nanti akan jadi limbah. Iya. Bagaimana kita kalau misalnya mau beraktivitas di sana, Bu, caranya? Tinggal datang aja. Saja dan kemudian bertemu dengan kakak-kakak mentor yang ada di sana. Perlu reservasi nggak Bu?
bisa juga reservasi supaya kita bisa lebih menyiapkan atau datang langsung juga bisa. Juga langsung bisa ya. Ini tadi aku sempat tanya juga ada aktivitas apa dekat-dekat ini. Katanya akan ada pameran juga ya Bu ya. Iya, Boleh cerita sedikit mungkin? Kebetulan ini kita akan ada pameran instalasi sama menyuarakan tentang sedekah oksigen. Bagaimana kita, yuk dong kita bertanam dimanapun lahan yang kita punya. Kalau kita nggak punya lahan ya kita bisa bertanam di pot, di wadah nice. ataupun apapun. Kepentingannya untuk kemudian kita menciptakan, menghasilkan oksigen-oksigen atau udara bersih untuk kita sendiri Siap, dan siap. lingkungan kita. Saya baru mau nanya ke Bu Ari, sebagai seorang pegiat seni begitu ya, atau seniman, apa kegalauan terbesar Ibu tentang lingkungan saat ini? Dunia kita, bumi kita itu sekarang tidak baik-baik saja, Mbak dan Mas. Jadi kalau beberapa bulan sekarang ini sebenarnya kita bersyukur masih ada hujan gitu ya. Sementara beberapa minggu ke belakang kan kita merasakan panas yang luar biasa. Iya. Panasnya tidak biasa dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya itu harus menjadi concern kita, kegalauan kita bahwa krisis iklim ini sudah sangat gawat gitu. Iya. Bumi kita tidak baik-baik saja dan siapa yang kemudian menjaga, merawat ya kita. Dengan cara apa ya dengan peran kita masing-masing. Itu, Dan Mas. akhirnya membawa media seni sebagai salah satu usaha untuk mengenalkan ke orang lebih banyak. Iya, gitu. betul. Iya. Sejauh ini animonya gimana Bu untuk jumlah visitor yang datang dan bagaimana minat mereka itu terhadap karya seni yang ditawarkan di sana gimana? Iya, jadi kita kan melakukan edukasi ini memang sebuah proses panjang ya, tidak tiba-tiba kemudian orang akan tertarik atau kemudian mengikuti langkah kita. Tapi harapan kita dengan apa yang kita lakukan walaupun sedikit mereka kemudian merekam dan entah kapan suatu saat mereka kemudian akan menimbulkan dalam hati mereka untuk kemudian sama-sama menjaga bumi. Soalnya kan bicara soal lingkungan, apalagi sekarang tuh agak susah untuk mungkin sekarang lebih mudah sih. Kalau zaman kita dulu kayaknya belum kerasa banget nih bahwa the climate change does really exist gitu. Yep. Susah untuk ngasih tahu orang bahwa ayo jaga lingkungannya karena kalau nggak sampai kita ini perubahan iklim benar-benar terjadi kita nggak bisa balik lagi kayak dulu gitu. Iya. Sulit nggak untuk kenalin atau ngasih tahu itu ke orang-orang gitu? Iya. Nah kita rasa saya dan suami rasa bahwa media seni ini adalah sebuah langkah yang efektif gitu untuk kemudian kita mengajak semua teman-teman kembali memperhatikan bumi. Jadi lewat media seni itu kan sebenarnya kita lebih rileks gitu ya. Lebih rileks terus kemudian secara sensorik, secara emosi, secara hati nurani itu akan lebih dapat. Karena kita menampilkannya juga dalam berbagai macam perspektif. Ada melalui lukisan, melalui gambar, kemudian produk-produk 3 dimensi dan sekarang ini yang memang kita sangat aktivasi adalah seni instalasi. Seni instalasi. Iya, Seni iya. instalasi itu apa sih Bu? Seni instalasi itu sebenarnya seni secara lebih kompleks. Jadi itu memang cenderung kita buat dalam bentuk yang lebih besar, kemudian lebih banyak dan kemudian memakai lahan yang memang membutuhkan keluasan tertentu. Jadi memang supaya efek kejutnya, efek di hatinya itu akan lebih dapat. Oh gitu, lewat seni instalasi tadi. Betul. Dan apa yang medianya macam-macam gitu Medianya ya. fokusnya limbah. Seperti yang sebentar lagi akan kita pamerkan itu, kita membuat pohon-pohon besar. Karena sekarang ini ruang untuk tumbuh pohon itu semakin sempit. Nah, nanti sekian tahun ke depan mungkin pohon yang original itu tinggal cerita saja gitu. Tinggal kita hanya lihat di foto ataupun di gambar masa lalu gitu. Nah, kemudian kami menciptakan pohon-pohon dari seng. Itu adalah bekas limbah proyek karena sekarang pembangunan sedemikian pesat, salah satu limbahnya adalah seng ya. Itu dari seng, kemudian daunnya dari botol-botol plastik yang setiap hari kita sebuah hasilkan. perenungan ya Bu ya. Betul, iya. Jadi tiap kali gue kalau datang ke atau ngeliat instalasi seni yang nunjukin bahwa kayak ikan terbuat dari sampah-sampah plastik gitu misalnya atau mungkin pohon-pohon yang terbuat dari sampah-sampah plastik. Waktu itu aku sempat lihat penyu dari sedotan. Nah ya itu termasuk, gue bilang sama yang temen gue datang, nih ini nih di masa depan mungkin bisa jadi pohon tuh kayak gini semua gitu. Karena saking
kita udah nggak bisa lagi nanam pohon yang Iya. kayak gitu. Jadi kayak sebuah perenungan pada akhirnya Bu ya. Iya, betul. Jadi sindiran sebenarnya. Sindiran benar. Satir. Menarik. Ini apa yang dibawa nih Bu? Boleh Ini kebetulan diceritain tadi ke yang kita sempat nggak? dibawa ini juga dari bagaimana kita mengelola limbah plastik. Kalau limbah kemasan itu kan memang jarang-jarang terkelola dengan baik. Nah kemudian yang bisa kita lakukan adalah menjadikan sebuah produk pakai. Jadi bisa dibuat macam-macam, bisa Coba dibuat kita, tote bag. ketahuan deh. Ketahuan deh ditempel Biar nggak kena biar nggak air. terbang. Oh iya ini apa? Dari limbah Produk-produk plastik. ya limbah plastik. Makanan ya. Iya. Macam-macam sih ini. Oh, seru. Di dalam ada apa lagi nih Bu? Oh ini doang ya, pajangan ya? Ini sama juga, ini wadah-wadah Oke. dari limbah-limbah plastik. Pouch, ya. Ya, pouch. Jadi bisa digunakan. Ini Mau tuh lihat? gemes banget, ada pouch, di dalam pouch, di dalam pouch, di dalam pouch. Iya. Oh, ini sebenarnya juga bisa jadi ini ya, cup sleeve, Bisa. ya kan? Iya, bisa sih. Bisa jadi pot untuk tanaman juga nggak Bu? Iya, bisa untuk ya? wadah apapun. Iya, karena sebenarnya secara kekuatan ya kuat lah orang dia ada plastiknya juga gitu ya. Ini sebetulnya siapa yang membuat kerajinan ini? Apakah guest yang di sana atau misalnya dari kakak-kakak pembina di sana kemudian kita bisa beli apa gimana? Iya, jadi di sana itu kita buka berbagai macam program, kakak-kakak mentor yang ada di sana. Kemudian kita juga ada program magang. Biasanya teman-teman mahasiswa yang datang ke sana terus kemudian kita ajak untuk memproduksi ini. Oh, I see. Berapa orang Bu total yang menjadi pengurus dari Kalau total Palakali? pengurusnya nggak terlalu banyak sebenarnya Mas Edo. Tapi yang volunteer itu yang banyak, tapi yang tetap sekitar 10 orang. Tapi ketika Oke. volunteer, teman-teman volunteer dari mahasiswa ataupun dari teman-teman manapun itu bisa sekitar 30-an orang. volunteer ini ngapain aja berarti? Volunteer itu ketika kita ada proyek, ketika kita ada kegiatan, nah semacam terpanggil untuk kemudian datang berkegiatan bersama. Jadi dia by project ya? Betul, iya. Asik. Menarik, jadi satu lagi-lagi opsi untuk kita escape dari kehiruk pikuknya kehidupan di kota yang sebetulnya juga tidak terlalu jauh lah ya dari kita sih. Enggak jauh. Di Depok, bisa ya. ditempuh Akses. lewat berbagai macam alternatif jalan ya Bu ya. Betul. Dari stasiun bisa. Karena mestinya sih kalau gue sih menyarankan ke sana tetap menggunakan transportasi umum biar less karbon gitu Iya, ya, betul, mengurangi jejak jejak karbonnya. Menurut kalau aku sih opsi termudah dari aku adalah menggunakan KRL ke stasiun Depok. Bisa karena Karena kalau 5.000. MRT belum ada di sana. Karena 5.000 Kak. Oh iya. Iya. Depok sampai 5.000 ya Bu? Bukan 3.500 ya? 5.000 jauh dekat gak sih? 3.500 sekarang masih. Enggak, Belum. aku terakhir ke Bogor 5.000. Oh kalau ke Bogor iya 5.000. Kalau Depok tuh masih 3.500 kayaknya. udah Kalau kita berapa jadi stop gitu debatin ya? tarif Iya. KRL. Bu terakhir dong mungkin buat teman-teman atau detikers di sana yang juga suka seni. Jadi dia mau bantu menjaga lingkungan, menjaga umur bumi lebih panjang sebagai seorang yang suka seni atau mungkin juga yang gak suka seni. Apa yang bisa mereka lakukan start from them gitu dari Ibu? Iya, Bisa. jadi sebenarnya siapapun bisa menjaga bumi gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan ya kembali pada perannya masing-masing. Kembali apa yang mereka bisa, apapun itu. Suka masak, suka seni, suka nyanyi, suka naik gunung, apapun itu sebenarnya bisa. Jadi memang harus berangkat dari kesukaan yang kemudian kita kaitkan dengan bagaimana kita menjaga bumi. Karena sebetulnya menyenangkan kalau bisa punya kegiatan yang bisa menyalurkan emosi, menjaga bumi dan bareng-bareng sebenarnya. Bareng-bareng, Gitu, ya. iya Jadi dong. kita nggak bisa mencari sendirian. teman sefrekuensi lah ya, mungkin di Palakali Creative Space. Penasaran gak sih kenapa namanya Palakali? Benar. Ada artinya gak Bu? Palakali itu sebenarnya kita ngambil dari kearifan lokal yang ada di sana ya. Hah? Jadi dulu itu di sana itu nama jalan sebenarnya. Oh nama jalan. Jalan yang ada di situ kemudian kita ambil sebagai brandnya kita. Jadi di sana itu dulu ada ujungnya kali. Ujungnya Oke. kali, sumber kali tapi kemudian sekarang dulu kali sekarang menjadi selokan sempit kecil gitu. Oke. Sudah penuh dengan pembangunan-pembangunan yang ada di sekitar sana. Gitu. Jadi nama jalan memang Nama ada jalan. Palakali ya? Iya. Palakali Keren ya. kepala kali. gitu. Palakali. Iya, Palakali.
Oke, menyenangkan untuk lagi-lagi juga tahu ya alternatif berkegiatan dan juga berkesenian. Ya, jadi mungkin bisa dicari tahu juga semuanya ada di sosial media juga ya Bu ya. Yap. Mudah sekali carinya adalah Palakali Kreatif. Palakali Kreatif. Dan kalau di misalnya mau social langsung ke media. sana bisa ke mana Bu lokasinya? Palakali? Lokasinya di Tanah Baru Depok, Tanah Baru pinggiran Depok. Jakarta Selatan. Alright. Oke. Atau tinggal di googling aja pasti ada tuh langsung ke sana ya. Yes. Dekat nggak Baiklah. sama rumahnya Ayu Ting Ting? Sama warungnya Ayah Ojek. Apapun lokasi di Depok, patokannya harus rumahnya Ayu Ting Ting. Dia tuh ikon ya. Ikon. Sekali. Menurut gue lebih ikonik bapaknya sih. Alright, terima kasih banyak sekali lagi. Yes. Untuk Detikers juga yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 sore ini kita harus pamit dulu guys. Yes, kita akan kembali lagi besok di jam yang sama juga mulai dari jam 15.30 juga dengan keseruan-keseruan lainnya ya. Tentunya. Dan Ibu Yes. boleh bantu kita kalau misalnya kita bilang Detik Sore, Ibu bisa sambil respons dengan bilang nggak cuma hore-hore. Oke. Nggak cuma hore-hore Bu ya. Nggak cuma Oke. Kalau mau pakai gerakan juga nggak apa-apa. Boleh. Please do. Alright guys, kita pamit dulu. Eduardo Semarangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. There you go. Bye.